Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok satu, eh, matkul ICT Literasi. Di sini tema kami sistem penginputan data warga RT RW berbasis web aplikasi. Saya dari kelompok satu, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fadil Rifai. Abdurrahman Jamil. Muhammad Darmanadi. Saya Bayu Dewa Putra. Langsung saja pada pendahuluan latar belakang perkembangan dunia. Informasi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Seiring berkembangnya kemajuan dunia, pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat akan informasi lambat laun kian meningkat. Permasalahan yang terjadi jika perekapan data dalam lingkup rukun tetangga atau rukun warga masih menggunakan buku agenda manual, file yang ada di dalam buku agenda bisa saja hilang, terbakar, ataupun terkena banjir. Sehingga kita harus melakukan pendataan ulang. Jika menggunakan media penyimpanan yang lebih modern, masalah-masalah tersebut bisa dihindari. Berikut ada keunggulan dan kekurangan dari aplikasi berbasis desktop dan aplikasi berbasis web. Untuk keunggulan aplikasi berbasis desktop dapat berjalan dengan independen tanpa perlu menggunakan browser. Tidak perlu koneksi internet karena semua file yang diperlukan untuk menjalankan aplikasinya sudah terinstall sebelumnya. Dapat dengan mudah memodifikasi settingannya, prosesnya lebih cepat. Untuk kekurangannya, apabila akan menjalankan aplikasi, harus diinstal terlebih dahulu di komputer. Bermasalah dengan lisensi, hal ini membutuhkan lisensi yang banyak pada setiap komputer. Aplikasi tidak dapat dibuka di komputer lain jika belum diinstal. Biasanya memerlukan hardware dengan spesifikasi tinggi. Untuk keunggulan aplikasi berbasis web, kita dapat menjalankan aplikasi berbasis web dimanapun, kapanpun, tanpa harus melakukan penginstalan. Terkait dengan isu lisensi, kita tidak memerlukan lisensi ketika menggunakan web-based aplikasi. Dapat dijalankan di aplikasi di sistem operasi manapun, dapat diakses lewat banyak media. Tidak perlu spesifikasi komputer yang lebih tinggi untuk menggunakan aplikasi berbasis web ini. Kekurangannya, dibutuhkan koneksi internet dan internet yang handal dan stabil. Dibutuhkan sistem keamanan yang baik dikarenakan aplikasi dijalankan secara terpusat, sehingga apabila server di pusat down, maka sistem aplikasi tidak bisa berjalan. Di sini juga ada definisi aplikasi. Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu khusus menurut Hendra Yudi 2009. Dan selanjutnya, Selanjutnya ada komponen pendukung, ada 4 poin, yaitu HTML, PHP, MySQL, dan SMPP. Untuk poin 1, HTML adalah Hypertext Markup Language. Adalah serangkaian kode program yang merupakan dasar dari representasi visual sebuah halaman web. Lalu ada PHP, Hypertext Processor, yang merupakan sebuah bahasa scripting yang terpasang pada Hypertext Markup Language atau HTML. Sebagian besar sintaks mirip dengan bahasa C, Java, dan perlu ditambah beberapa fungsi PHP yang spesifik. Lalu ada MySQL. SQL, Structure Query Language, adalah suatu bahasa komputer yang mengikuti standar American National Standard Institute atau ANSI, yaitu sebuah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan melakukan manipulasi sistem database. Lalu yang terakhir ada SMPP, sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolahan data MySQL di komputer lokal, disebut sebuah cPanel server virtual, yang dapat membantu melakukan previews sehingga dapat memodifikasi website tanpa harus online atau
terakses dengan internet. Lalu untuk metodenya sendiri ada analisa kebutuhan sistem, dibutuhkan sistem informasi pelayanan warga secara online berbasis website di mana jika ini membuat surat menyurat tidak harus bertatap muka secara langsung. Desain penulis pendesain sebuah website sistem informasi agar dapat digunakan untuk mempermudah pelayanan ataupun penyebaran informasi kepada seluruh warga. Implementasi mentransformasikan desain ke dalam bentuk program dan pemilihan bahasa, serta menerjemahkan data yang telah dirancang ke dalam bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Lalu verifikasi pengujian sistem bertujuan menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan revisi sistem. Yang terakhir ada maintenance, tahap pendukung atau pemeliharaan dalam mengulangi proses pengembangan mulai dari analisa spesifik untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada tapi tidak membuat perangkat lunak baru. Flowchart. Pertama-tama kita mulai pengumpulan data, setelah itu analisis kebutuhan sistem, desain sistem, pengujian sistem. Setelah berhasil, jika tidak, kembali ke analisis data, jika ya, lanjut ke implementasi sistem, selesai. Output dan target capaian. Output dari penelitian berupa web aplikasi data warga wilayah RT RW sebagai sarana memudahkan warga dan memudahkan pengurus di dalam pendataan warga, keuangan RT atau RW menjadi lebih transparan untuk menjadi laporan kepada seluruh warga. Adapun target dan capaian dari kegiatan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Data warga tidak memerlukan buku atau kertas, bukti iuran tinggal download di dalam aplikasi, efisiensi biaya, memudahkan untuk menganalisa data seperti melihat data lansia, dan data balita, dan lain-lain. Jadwal pembuatan sistem web. Di bulan pertama, kita melakukan pengumpulan data dan analisis data. Di bulan kedua, melakukan analisis kebutuhan sistem dan desain sistem. Di bulan ketiga, kita melakukan desain sistem dan pengujian sistem. Kemudian di bulan keempat, kita melakukan maintenance pada sistem. Daftar pustaka. Yang pertama dari Francis Matius Sarimol, Untung Surapati, Edi Purwandono, Lutfi Karim, Randitya Ridat Diadi, Ahmad Syaiful, Andri Putrawibawa dengan judul Perancangan Sistem Informasi Warga di RW 1, Kelurahan Kebon Bawang berbasis web, Jurnal Sains Komputer dan Informatika, Volume 6 nomor 1, Maret 2022, PP 561 sampai 574. Kemudian yang kedua dari Ziva Fauziah dan Suryaningrat dengan judul Perancangan Sistem Informasi Warga berbasis Web pada Perumahan Pesona Wibawa Praja dengan metode Scrum. Logik Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan Volume 1 nomor 5 Agustus 2023. Yang ketiga dari Rizky Akbar, Esron Ricardo Nainggolan, dan Siti Nur Hasanah dengan judul Sistem Informasi Pelayanan Warga RW 01 Kelurahan Rawabuaya berbasis website. Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi Volume 2 nomor 3 Juli 2019. Yang keempat dari Azimi dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Desa berbasis website, Studi Kasus Desa Netpala. Di Jukanti, Volume 2, Nomor 1, PP 1-7, Mei 2019. Yang kelima, dari Hartanto, Alif Imam dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Website Pendataan Warga pada RT 3 RW 1, Kelurahan Josean, Kecamatan Taman Kota Madiun. Undergraduate Thesis Universitas Dinamika, Juni 2021.
Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.